Hai teman-teman pecinta anggrek dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu happy, dan selalu bersemangat untuk merawat anggrek kalian di rumah ya. Oke teman-teman, di sini aku akan bahas tentang anggrek bulan dewasa dan juga anggrek bulan seedling ya. Buat teman-teman pemula yang belum terlalu mengerti tentang anggrek, di sini aku akan jelaskan kelebihan dan kekurangan ketika kita membeli anggrek bulan dewasa atau membeli anggrek bulan seedling ya. Jadi disimak videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channelku, di subscribe dulu ya supaya aku lebih bersemangat lagi membuat konten-konten tentang anggrek. Jadi aku akan share banyak tips dan cara merawat anggrek. Di subscribe makanya ya. Oke teman-teman, di sini aku punya beberapa anggrek bulan seedling dan juga anggrek bulan dewasa seperti ini ya. Nah, aku akan bahas dulu tentang anggrek bulan dewasa ya. Kebetulan di sini aku punya anggrek bulan dewasa yang kondisinya tuh X rental ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu X rental, jadi X rental itu adalah anggrek yang disewakan ke sebuah perusahaan atau hotel atau bank atau perkantoran seperti itu ya, untuk dinikmati bunganya. Jadi setelah masa bunganya habis itu biasanya kan anggreknya tuh layu gitu ya, jadi dikembalikan, maksudnya bunganya yang layu ya, jadi dikembalikan ke jasa rentalnya seperti itu. Nah, biasanya dijual dengan harga yang cukup murah gitu ya. Jadi anggrek dewasa itu ada anggrek yang sedang berbunga, anggrek dengan kondisi X rental, dan ada juga anggrek yang kondisinya itu pasca bunga ya. Apa sih bedanya dari ke semua anggrek itu? Nah, di sini aku akan jelasin. Kalau misalkan anggrek kondisinya berbunga itu biasanya anggrek rawatan, anggrek sehat yang sedang berbunga gitu. Jadi kita bisa langsung menikmati bunganya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada anggrek X rental. Anggrek X rental itu yang sudah aku jelaskan barusan. Jadi anggrek yang disewakan ke sebuah perkantoran kayak gitu ya, ke hotel. Tapi kondisinya tuh biasanya kurang sehat gitu ya, karena tidak dirawat dengan baik di sananya. Jadi hanya dinikmati bunganya aja gitu ya. Itu namanya X rental. Kemudian ada anggrek pasca bunga. Nah, apa sih anggrek pasca bunga? Bedanya apa dengan X rental? Nah, jadi pasca bunga ini adalah anggrek yang telah selesai berbunga, itu ada di nursery atau kebun-kebun anggrek gitu ya. Dia tuh dirawat dengan baik, cuman bunganya tuh sudah rontok gitu atau sudah selesai masa bunganya. Nah, biasanya disebut anggrek pasca. Tapi kondisinya itu terawat ya, tidak seperti X rental yang tidak dirawat. Pasca bunga tuh dirawat dengan baik, cuman bunganya aja yang udah rontok gitu ya. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita membeli anggrek yang kondisinya tuh sudah dewasa gitu ya? Yang pertama itu kita jadi lebih cepat untuk menikmati bunganya gitu. Jadi nggak butuh waktu lama seperti kita membeli anggrek seedling. Anggrek dewasa itu lebih cepat berbunga gitu ya. Nah, yang keduanya adalah anggreknya tuh lebih kuat dan lebih bisa beradaptasi gitu ya, karena kondisinya itu kan sudah dewasa, jadi dia lebih tahan terhadap cuaca, lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang baru gitu ya, tidak seperti seedling yang lebih rentan gitu. Nah, kemudian harga untuk si anggrek X rental atau pasca bunga ini tuh cukup murah ya teman-teman, karena kondisinya itu kan dia sudah tidak ada bunganya, tapi kalau misalkan dirawat dengan baik dia akan lebih cepat mengeluarkan bunga gitu ya. Nah, untuk perawatannya ada di videoku sebelumnya. Jadi aku sering membeli anggrek X rental atau anggrek pasca gitu ya. Aku sudah buatkan videonya. Bisa teman-teman cek di videoku sebelumnya ya. Di situ aku sudah bahas cara perawatannya, cara pemupukannya, bahkan untuk membuat pupuknya pun sudah aku buatkan videonya. Silahkan dicek videoku sebelum-sebelumnya ya. Kemudian apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya itu ketika kita membeli anggrek bulan X rental atau pasca, dia itu butuh perawatan yang ekstra ya teman-teman. Karena apalagi kalau X rental itu kan dia tidak dirawat dengan baik ya di tempat sananya itu.
jadi hanya dinikmati bunganya aja gitu. Jadi pas misalkan kita beli tuh kondisinya biasanya daunnya kelipet, daunnya menguning, akarnya banyak yang busuk kayak gitu ya, karena tidak dirawat dengan baik. Tapi jangan khawatir teman-teman, aku udah buatkan video cara perawatannya supaya anggreknya itu tidak mati gitu. Nah harganya sendiri tuh bisa jauh-jauh lebih murah daripada yang kondisinya itu dewasa berbunga gitu ya, bisa 3 kali lipat lebih murah malah ya. Nah, terus kekurangannya sendiri di sini biasanya tidak bisa pilih ID ya. Jadi warnanya tuh random aja kayak gitu ya. Bisa dapat warna kuning, bisa dapat warna ungu, jadi random aja gitu, nggak bisa pilih ID kecuali yang masih ada bunganya gitu. Jadi tangkainya belum dipotong. Tapi kebanyakan penjual yang menjual anggrek X rental itu biasanya bunganya tuh sudah dipotong gitu ya. Entah itu dijadikan mungkin bunga potong, hiasan atau apa, biasanya tuh sudah tidak ada warna bunganya, jadi tidak bisa pilih ID gitu ya kekurangannya. Nah sekarang di sini aku ada anggrek seedling ya, jadi ini tuh aku tanam dari botolan ya teman-teman. Ini tuh usianya kurang lebih sekitar 6 bulan ya setelah aku buka botol dan aku tanam di papan pakis seperti ini ya. Sorry, bukan papan pakis, maksudnya papan kulit pinus ya teman-teman. Nah ini untuk cara tanam dan perawatannya ada di videoku sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar cara menanam anggrek dari botolan atau seedling itu bisa cek videoku sebelumnya ya. Di sini aku akan bahas dulu kelebihannya ya. Jadi anggrek seedling itu biasanya ID-nya tuh lebih bervariasi ya. Karena biasanya anggrek seedling ini tuh di nursery sananya tuh biasanya anggrek hybrid ya. Jadi lebih warnanya tuh lebih bervariasi aja gitu, karena kan disilang-silangkan, misalkan ungu disilangkan dengan kuning, nanti warnanya jadi lebih bervariasi gitu ya. Nah rata-rata kebanyakan anggreknya tuh anggrek hybrid ya, tapi ada juga sih seedling yang memang anggrek bukan hybrid gitu ya, yang masih murni gitu. Nah terus kelebihannya lagi lebih terawat ya, dan lebih bisa beradaptasi di lingkungan itu ya. Jadi karena dirawat dari kecil gitu, dia lebih jadi nanti ketika besar dia sudah sangat beradaptasi ada di situ gitu ya. Terus anggreknya tuh lebih terawat karena kita merawatnya kan dari kecil, jadi kita tahu gitu ya cara merawatnya, nutrisinya dan lain sebagainya. Jadi biasanya ketika besar nanti pertumbuhannya tuh maksimal ya kalau kita merawatnya dengan baik gitu ya. Kemudian kelebihannya lagi ada kepuasan tersendiri ya, karena kita merawat dari kecil, jadi kita yang lebih tahu gitu ya. Terus harganya juga murah dan bisa dapat banyak gitu ya, kalau kita misalkan berhasil menanam itu jadi banyak gitu anggreknya tuh ya. Terus bisa jadi lahan bisnis juga nanti ketika misalkan sudah size-nya tuh remaja, bisa dijual dengan harga yang lebih menguntungkan gitu. Dan apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu kita membutuhkan waktu lebih lama untuk menikmati bunganya gitu. Jadi dari botolan itu bisa sampai 2 tahun atau 3 tahun anggreknya itu baru berbunga gitu ya. Tapi kalau perawatannya bagus itu biasanya 2 tahun juga sudah mengeluarkan bunga, atau ada juga yang baru 1,5 tahun itu udah mengeluarkan bunga gitu. Jadi tergantung dari kita merawatnya gitu ya. Dan perawatannya tuh agak sulit ya, kekurangannya juga perawatan itu agak sulit karena ukurannya tuh masih baby atau remaja gitu ya. Ya kalau remaja tuh lebih mending lah ya ketimbang kita baru buka botolan, itu biasanya perawatannya tuh lebih rumit. Tapi menurutku sih gak ada yang rumit ya selama kita mau belajar ya teman-teman. Nah itu dia kekurangan dan kelebihannya ketika kita membeli anggrek bulan dewasa atau seedling. Itu semua tergantung ke pilihan kalian masing-masing ya, mau membeli yang dewasa atau seedling. Kalau misalkan kalian pengen yang murah dapatnya banyak, itu belilah yang seedling atau yang botolan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak sabaran dengan proses, itu lebih baik kalian membeli yang sudah dewasa aja ya teman-teman gitu. Nah, di sini anggrek bulan X rentalku sudah mengeluarkan calon bunga seperti ini. Ini tuh cuman baru ditanam
1,5 bulan ya kurang lebih, dia tuh sudah memunculkan bunga lagi. Jadi memang kalau membeli anggrek dewasa meskipun kondisinya eksternal pasca bunga itu biasanya lebih cepat ya kita menikmati bunganya gitu. Dan jika ada daun yang kuning seperti ini sebaiknya kita buang ya, jangan sampai dibiarkan di atas media tanam, nanti akan menimbulkan bakteri dan juga jamur. Jadi sebaiknya langsung kita buang aja ya. Nah ini anggrek bulan ekstrentalku, jadi jika dirawat dengan baik dia akan gemoy kayak gini ya, daunnya juga besar. Dan ini sudah ada yang memunculkan calon bunga nih, tapi aku nggak tahu ya warna bunganya apa, karena ketika membeli itu random ya dikirimnya, jadi nggak tahu bunganya warna apa. Tapi sebenarnya meskipun nggak tahu bunganya warna apa, namanya anggrek bulan tuh kan bunganya pasti cantik-cantik ya, jadi ya nggak ada ruginya juga. Nah oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe channelku, di subscribe dulu. Terima kasih, sampai jumpa di videoku selanjutnya.